bicara tentang gaya kepemimpinan Jokowi, mau belusuan, masuk ke lingkungan komunitas kampus. Apakah ini ada kaitan juga terhadap elektabilitas Jokowi yang sekarang mengalami lonjakan cukup signifikan? Ya, memang betul. Jadi kami khusus melakukan survei mengenai capres alternatif untuk pilihan di 2014 mendatang gitu. Alternatif ya? Khusus alternatif. Jadi survei ini kami lakukan khusus untuk menjaring opini masyarakat tentang sosok siapa pemimpin alternatif di luar pimpinan-pimpinan partai yang notabene sudah memastikan diri akan maju di Pilpres mendatang. Dan ternyata dari hasil survei temuan kami adalah Pak Jokowi ini memang menjadi pilihan teratas dari publik nomor 1 mengenai capres alternatif. Berapa tingkat elektabilitas? Sebesar 36,5%. Publik itu menilai Pak Jokowi ini sangat layak untuk menjadi sosok presiden mereka di 2014 mendatang gitu. Memang ada beberapa alasan. Memang jika kita lihat alasan yang pertama, memang saat ini masyarakat ini sangat terinspirasi dan melalui tingkah apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi di lapangan dengan belusukan tadi yang Mas bilang, kemudian juga jadi sosok inspirasi ini ada dalam diri Pak Jokowi gitu. Kemudian yang kedua adalah Pak Jokowi ini dinilai publik sebagai sosok yang responsif, kemudian juga sederhana, tidak protokoler, tidak prosedural gitu. Dan jadi itu respek masyarakat secara langsung dengan melihat beliau dengan liputan media massa juga yang begitu masif bahwa inilah sosok yang menjadi idola mereka yang diinginkan saat ini. 36,5%. Kemudian di urutan kedua ada Pak Dahlan Iskan dengan angka hanya 11,2%. Jauh sekali gitu. Jadi besar, ya? ketika kami tanyakan, ini kan sifatnya pertanyaan terbuka, kami tanyakan kepada responden tentang siapa sosok alternatif di 2004 mendatang di antara sejumlah nama, maka secara spontan langsung masyarakat menjawab Pak Jokowi. Ya, 5 besarnya siapa aja Mas Dipa? Jokowi, kemudian Dahlan Iskan, kemudian ada Dahlan Iskan, Mahfud MD, kemudian juga ada Anies Baswedan di sana, ada juga Ketua KPK Abraham Samad gitu, banyak jadi 9 nama itu. Jadi memang Pak Jokowi ini memang sudah menjadi top of mind publik ketika kita menyebut nama capres alternatif Pak Jokowi yang teratas. Nah, ini Pak Dwi dari UPH ini yang ada di Studio 3 sekarang ini. Bagaimana kemudian Anda melihat mengenai elektabilitas Jokowi yang sangat melonjak tinggi bahkan meninggalkan jauh para pesaing-pesaingnya seperti di survei lembaga survei nasional? Ya, kalau menurut saya jelas memang kita sudah lihat ya bahwa sudah banyak dilakukan survei, polling, bahkan sejak dari tahun lalu kita sudah lihat isu-isu wacana-wacana naik begitu ya. Dan kembali di akhir Februari kemarin kita tahu bahwa ada satu seminar yang dibuat oleh Australia National University. Dia dari researcher dari NU ini namanya Marcus Schmitzer. Dia mengatakan bahwa jika Jokowi menjadi kandidat presiden pasti mutlak akan menang begitu. Harus dicatat juga Marcus Schmitzer ini menjadi peneliti, dia bahkan bersama-sama dengan Pak Ical di tahun 2012 kemarin, dia sempat turun di dalam tim Pak Ical, dan jika dia bandingkan memang jelas bahwa Pak Jokowi lebih berpengaruh, lebih berpeluang besar gitu. Dan kita lihat banyak survei-survei mengatakan, dan tadi juga saya ketemu dengan istilah tim alap-alap ya, tim alap-alap Pak Jokowi, begitu juga dengan Pak Ahok mengiringi ke sini, wacana itu sudah sangat-sangat kuat begitu. Wacana untuk Pak Jokowi nanti di tahun depan akan menuju RI 1 sudah sangat kuat mengarah ke sana. Ya, dan Pak Dwi, pasti peluangnya kita lihat ya. Ya, bagaimana Anda mencermati hasil survei dari LSN bahwa ternyata ada kesenjangan angka elektabilitas yang cukup besar antara Jokowi di nomor urut 1 dengan 36,5% dan di bawahnya ada tokoh alternatif lain yaitu Dahlan Iskan. Apakah kedua tokoh ini sebenarnya merupakan tokoh yang merepresentasikan keinginan publik? Dari mana Anda melihatnya? Nah, ini memang tadi kalau tidak salah saya dengar, ini kan memang pakai topiknya capres alternatif ya. Capres alternatif yang bukan tokoh-tokoh tradisional seperti yang kalau kita bilang 4L lu lagi begitu. Bukan yang tokoh-tokoh lama, tetapi capres-capres tokoh-tokoh atau figur-figur baru. Kalau kita melihat ada disparitas angka yang begitu tinggi, jelas memang momentum yang dibangun oleh tim Jokowi sangat luar biasa. Jika dibandingkan dengan Pak Dahlan Iskan yang kita tahu bahwa tren terakhir ini mulai banyak kasus, banyak isu yang negatif begitu ya.
walaupun memang didukung oleh afiliasi media yang sangat besar, tetapi kita melihat memang popularitasnya sudah dan elektabilitas akhirnya jauh tertinggal dibandingkan Pak Jokowi. Jadi saya rasa kalau misalnya momentum ini bisa dijaga terus oleh istilah kasar kemarin dipakai tim alap-alap atau tim clandestine, bisa dijaga dengan baik sampai tahun depan, kita yakin ada satu RI 1 baru yang kata teman-teman bilang mirip Obama begitu. Iya, Pak Dwi, ini kan masalah momentum ini. Tadi juga dalam kuliah umum di kampus Universitas Pelita Harapan, Jokowi malah sebenarnya menegaskan kembali bahwa ia ingin lebih banyak fokus sekarang ini ke DKI Jakarta saja. Tapi mengenai pencapresan dia di 2014, apakah Anda melihat ada peluang Jokowi akan putar haluan ketika ternyata dari hasil survei di mana-mana menunjukkan elektabilitas Jokowi cukup tinggi? Komentar Anda? Oh, jelas kalau misalnya di dalam kuliah umum ini begitu ya, dalam beberapa media, saya rasa pilihan kata atau apa yang diutarakan oleh Pak Jokowi sudah sangat tepat begitu. Karena kalau misalnya